Legends! Impact! Gimana sih bahasa ini? Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ke channel Prasada 1 ribet ngomongnya. Ya, ini aku mau rekaman langsung cepet aja kali ya, bahasa soal Kamen Rider Zetsu yang terbaru ini. Dan perlu dicatat kalau 3 episode lagi Kamen Rider Zetsu bakal tamat dan digantikan oleh Kamen Rider Maizu. Jadi langsung aja kupas lah. Kamen Rider Zetsu episode 47 berarti sekarang ya. Dan ya episode ini juga bisa dibilang melanjutkan dari kemarin episode sebelumnya, di mana si Odaka mengorbankan diri untuk ikut mengurusi Phantom God Nightmare ke dalam kegelapan yang dia buat sendiri. Dan itu berujung ke momen di mana Odaka nggak bisa bangun sepenuhnya karena kesadarannya itu terjebak di dalam kegelapan, dan tubuhnya Odaka yang lagi tertidur-tidurnya dan pun akhirnya ditemukan sama Baku kan. Ya meskipun aku masih bingung ya, itu gimana ceritanya Baku bisa tiba-tiba tahu badannya Odaka ada di mana. Ya, apakah dia memang sudah bisa ngira-ngira Odaka badannya di mana, atau ini cuma memang kebetulan aja dia nyari setelah dia nemu badannya Odaka setelah dia nyari-nyari random gitu. Ini memang gak dijelaskan, tahu-tahu Baku udah nemu aja si Odaka yang lagi dalam kondisi ketiduran, tertidur dan gak bisa bangun gitu. Dan udah aja sama dia dibawa ke kamarnya dia tuh untuk diamankan ya badannya si Odaka. Dan ini juga akhirnya kan ada momen dimana si Baku bilang kalau dia tuh punya rencana untuk mengembalikan lagi orang-orang terdekatnya kan. Makanya dia dan Nemo akhirnya berencana buat balik ke dalam mimpi, dimana si Nemo kan harus tidur dulu, dan Baku ya udah dengan gampangnya dia tinggal pakai form ekstrim, langsung masuk ke dalam mimpi aja tanpa tidur. Dan ada momen ya dimana tepat sebelum hanya beberapa saat setelah Baku masuk ke dalam dunia mimpi menggunakan kekuatan ekstrimnya, ada momen dimana si Nemo itu ternyata masih sempet kayak kebangun sedikit ya, dan kayak ngelirik ke arahnya Baku dan kayak masang muka khawatir gitu ya. Tapi nanti muka khawatirnya Baku bakal aku jelaskan belakangan ya, karena memang sudah dibilang ini sepertinya bakal ngaruh ke nasibnya Baku di ending ceritanya nanti. Kemungkinan sih gitu ya. Dan sikapnya dari di situ ada ini mereka balik ke dalam mimpi. Dan ini aku hampir bilang mungkin ada hubungannya kenapa kok Baku bisa nemu tempatnya Odaka itu, kayaknya karena faktor dari infonya Nemo juga, karena kan waktu Nemo masih dalam mimpi dia sempat dengar pembicaraan dari si Pak Fujimi sama Nasuka yang bilang kalau Odaka itu lenyap bersama dengan monster yang dia lawan. Monster yang dia lawan itu si Phantom kan di sini. Jadi ya mungkin di situ ya asumsinya. Tapi ya meskipun tetap ada pertanyaan juga sih, gimana Pak Fujimi bisa tahu soal tempatnya si Odaka bertarung sama Phantom gitu loh. Dan ya masa dari informasinya benar-benar sedul itu mereka bisa tahu si Odaka ada di mana. Jadi ya memang masih menimbulkan masih agak plot hole di situ. Tapi aku balik ke bagian tadi dimana si Baku adalah masuk ke dalam mimpi, dan ini mumpung dia tuh bisa dibilang memang di dalam mimpi itu kayaknya memang ini faktor dunia ilusi badannya Phantom juga masih jalan kan ya, karena memang Phantomnya belum benar-benar mati di sini. Jadi ya Baku kayak memaksimalkan posisinya dia di sini ya kan, tapi kan dia di dalam dunia ilusinya si Phantom kan dia dianggap sebagai kriminal dari pelaku penculikannya Nemo. Ya udah sekalian aja kayak dia maksimalkan peran itu, dan dimana dia kayak ngirim kayak berupa surat ancaman ya dalam tanda kutip ke si Pak Fujimi, dimana ditulisannya karena dia nyuruh si Pak Fujimi sama Nasuka itu buat datang ke satu tempat yang dia tunjuk, dan nggak boleh ada siapapun yang diajak selain Nasuka. Udah itu aja. Jadi udah singkatnya si Pak Fujimi sama Nasuka datang ke sana, dan ternyata mereka juga ketemu sama Minami di sini. Minami tadi masih sebagai manajernya Nemo ya. Jadi mereka bertiga ketemu di sana karena ternyata Minami juga dapat pesannya sama dari Baku. Dan pas mereka nyari pintu masuknya, mereka kan ada nemu sebuah pintu kan, dan pas mereka buka pintunya ternyata nyambung ke Zetsu Room, di mana mereka akhirnya ketemu sama Baku dan Nemo, di mana Baku ya kayak masih dianggap kriminal di sini ya, tapi akhirnya sama si Nemo coba ditengahi dan bilang kalau Baku itu justru Baku ini nyamakan dia dan Baku bukan kriminal. Dan langsung si Nemo akhirnya muter Extreme Race Caption ke badan mereka bertiga, dan langsung ingatan mereka belum ingatannya mereka muncul dan langsung masuk ke tubuh Nemo, dan akhirnya Nemo ingat sama mereka bertiga. Dan setelah itu juga
badannya outfitnya mereka berikan kembali ke outfit normal dan ingatannya mereka juga kembali. Tapi sepertinya dibandingkan daripada disebut ingatannya mereka kembali, kayaknya lebih kayak ingatannya lamanya kembali, tapi ingatannya mereka di dunia ilusi tetap ada gitu. Karena di sini juga Pak Fujimi kayak masih ingat kalau dia itu di dalam dunia ilusi itu dia jadi anak buahnya Nasuka, dia masih ingat loh di sini. Jadi ya ingatan lamanya ada, ingatan barunya pun juga tetap ada. Dan ini juga dijelaskan ya perihal kondisi ya di mana Odaka itu kayak lagi Odaka itu nasibnya keadaannya sekarang kayak gimana. Dan Pak Fujimi juga dengar itu juga merasa senang ya, karena kalau bisa dibilang ya, dimana kayak dia tuh merasa kalau rasa keadilannya Odaka itu masih ada karena melihat mendengar Odaka itu berkorban demi pada saat melawan Nightmare-nya itu. Cuma ya tadi kondisinya ya Odaka sekarang nggak bisa bangun, bahkan Odaka yang lagi tertidur di dalam di kasurnya Baku juga kayak ada sebenarnya kayak kondisi badannya kayak ada semacam kayak bayangan-bayangan hitam yang nyelimuti dia ya, yang sepertinya ini jadi indikasi kalau mungkin di dalam dimensi kegelapan yang dia buat untuk mengurung dirinya dan juga Phantom Core Nightmare itu dia masih benar-benar nggak berhenti bertarung. Jadi mereka ya masih kejebak di sana, tapi mereka nggak saling diem. Mereka kejebak di dimensi itu, tapi mereka masih saling gelut gitu bisa dibilang. Dan jadi ya akhirnya si Baku sama bagi-bagi tugas kan di sini, di mana si Baku itu bakal nyoba nyari keluar lagi di dalam mimpi. Sementara si Nasuka sama Pak Fujimi mereka mencoba melacak jejak Blackish yang terjadi di dunia nyata untuk mencari tahu kira-kira Odaka itu ada di mana letak kesadarannya. Jadi itu cara cukup cerdik sih. Jadi ya singkatnya udah mereka melakukan tugas masing-masing, di mana si Nasuka sama Pak Fujimi datang ke tempat di mana Baku pertama kali menemukan badannya Odaka yang tertidur, dan beraja dari pengamatan di sekitarnya itu mereka mendapati di tembok-tembok sekitar tempat itu kayak ada semacam kayak semacam jalur bayangan yang merambat di dinding gitu loh. Dan di sana mereka itu menduga kalau ini adalah petunjuk di mana mereka yang bisa mereka pakai untuk jadi pengarah buat nyari tahu di mana lokasi kesadaran Odaka itu kira-kira berada. Jadi aku cukup cerdik cara sih. Dan sebenarnya ya si Minami ya ketemu sama Nemu kan di dunia nyata, dan ini bisa dibilang kali pertama ya si Minami ketemu sama Nemu di dunia nyata. Jadi dan dia kelihatan seneng ya karena bisa ketemu sama Nemu, dan juga berarti dia menganggap kalau misi find Nemunya si Baku berhasil dituntaskan di sini. Jadi itu kayak misi yang ini loh. Misi yang sudah ada sejak episode berapa itu? Episode 7 atau 8 ya, waktu si Baku ketemu sama si produser tempat agensi Nemu yang juga sekali bisa bilang kayak ayah angkatnya Nemu. Itu kan dari situ misi Find Nemo pertama kali dijalankan, dan sekarang baru kelar dong. Itu udah berapa udah hampir 40 hampir berapa episode berarti hampir 40 episode loh baru kelar misinya, gila sih. Dan ini juga kan ada momennya yang jadi kunci soal ekspresi Nemo sebelumnya ya, di mana si Minami kan tanya kan Baku itu tidur di mana buat bisa masuk ke dalam mimpi. Dan si Nemo bilang kalau Baku itu nggak tidur karena Baku langsung masuk ke dalam mimpi, langsung masuk ke dalam mimpi tanpa tidur ya, karena itu tadi dia pakai kekuatan ekstrim. Jadi setelah Minami terus Pak Fujimi sama Nasuka itu udah bangun duluan tuh ya, mereka itu Baku nggak ikut bangun. Dan aku lupa soal gimana caranya Pak Fujimi bisa bangun ya. Ini caranya menurutku cukup lucu sih, dimana si Pak Fujimi ini kayak menyodorkan bokongnya, literally bokongnya dia nungging di depannya Nasuka, maksudnya itu biar si Nasuka itu nendang bokongnya si Pak Fujimi biar Pak Fujimi kebangun di dunia nyata. Dia pede karena ya cuma ditendang dalam mimpi ya dia tak kesakitan. Dia lupa sama rule mimpinya, dan bener aja kan pas ditendang gitu langsung ya emang dia bangun, tapi dia bangun sih pokoknya langsung sakit ya. Itu ada bener-bener itu pokoknya nyut pokoknya disodorin depan kamera itu apa nggak lucu coba deh. Dan udah sih si Pak Vini bangun, dan udah dia bangunin Nasuka masih tidur, dan ya mereka langsung melanjutkan penyelidikan yang aku bilang tadi ya, soal mereka nyari melacak jejak Blackish-nya Odaka itu. Dan balik lagi ke bagiannya si Nemo sama Minami ya, dimana mereka itu kayak ngomong menyadari sesuatu kalau dia kan
Minami itu sadar sesuatu kalau sepertinya ada terjadi hal yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan pada Baku ya. Ini mengajak kayak ke awal-awal Baku itu mulai jadi mulai sering pakai outfit edgy-nya dia pada masih belum tidur ya. Yang episode udah pakai setelah kematiannya Zero lah pokoknya. Itu kan kayak ada momen di mana si Baku itu kayak random banget tiba-tiba Baku dia nyata pakai outfitnya dia sebagai kode number 7 kan, dan bahkan dia merasa kalau itu masih di dalam mimpi padahal itu udah di dunia nyata loh. Jadi ya itu kekhawatiran yang gue bilang. Jadi kayak kekhawatiran Minami sama Nemo di sini adalah ini Baku sepertinya sudah berada di kondisi di mana dia sudah mulai nggak bisa membedakan mana yang dunia nyata, mana dunia mimpi. Dan sepertinya ya ini ada hubungan dengan Baku yang memang terlalu sering pakai kekuatan ekstrim. Jadi kayak gara-gara hal itu juga apakah juga dia bisa bolak-balik dunia mimpi secara langsung tanpa harus tidur dulu kan. Itu mungkin bikin si Baku itu nggak bisa bedain mana mimpi mana dunia nyata. Jadi ya apakah juga bakal jadi konklusi akhir bagi karakter Baku nanti di akhir serial ya bisa jadi sih ya. Jadi mungkin bakal ada apa namanya resiko besarnya bakal dialami oleh Baku di akhir serialnya nanti. Dan langsung balik lagi ke Baku ya di dunia mimpi ya masih nyari petunjuk soal Odaka. Dia kemudian mendapati kalau ada beberapa gedung yang sepertinya itu kayak tiba-tiba kayak hilang terkikis gitu loh. Dan dia langsung menyadari kalau ini sepertinya adalah ulahnya si Uzumaki Naruto oleh si Oblivion. Sehingga sama soalnya kan. Jadi ya karena dia menyadari itu langsung ini si Baku langsung berubah jadi ini formnya Zetsu si kambing dan langsung bergegas ke tempatnya. Dan ternyata benar aja di sana ada si Oblivion yang memang lagi melenyap ke beberapa bangunan dengan kekuatan peniadaannya dia. Dan langsung udah di sini terjadi pertarungan antara si Baku lawan si Oblivion ronde 2. Dan ini menurutku cukup unik ya karena untuk dijadikan di sini Baku itu setelah sekian lama dia pakai variasi basic formnya lagi loh. Setelah tadi kan dia pakai fisik kambing kan buat terbang langsung ke tempatnya si Oblivion. Jadi cukup fresh loh. Bisa lihat form fisik kambing lagi setelah berapa episode tinggal dipakai gitu. Terus dia juga sempat bertarung lagi menggunakan, bahkan ada satu momen yang cukup agak ngilu sih. Jadi kayak bisa dibilang kan ini kan Baku itu melawan Oblivion menggunakan variasi basic formnya aja kan ya, meskipun ya secara spek jelas kalah jauh ya. Ini kan variasi basic form melawan salah satu core nightmare, jelas secara power scaling-nya pasti jauh dong. Tapi ya mungkin saja ya kalau dari keterangan kan juga sebenarnya Baku masih bisa ngimbangi gitu meskipun nggak benar-benar ngimbangi banget ya, karena sepertinya kekuatan variasi basic form Baku juga sudah agak sedikit meningkat. Karena ini aku berupa ada satu faktor yang bikin kekuatan basic formnya Baku itu bisa meningkat, yaitu metode duplikasi kapsen. Aku hampir lupa sama teori ini loh. Kan kalau kita track ke momen di mana si Baku itu masih lagi proses menyelesaikan extreme drivernya dia di dalam limbo Setsurum pas dia lagi mati suri itu kan ada momen di mana si Baku itu sudah mengupgrade kekuatan kapsennya dia berkali-kali menggunakan metode duplikasi kapsen kan. Jadi mungkin kalau dibilang ya secara power kapsen normalnya dia itu sudah secara power itu sudah meningkat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan itu mungkin jadi alasan kenapa kok Baku pakai fisik kambing aja masih bisa lumayan mengimbangi si Oblivion, meskipun ya ternyata kayak sih gak ngaruh-ngaruh banget ya. Bahkan kan ada beberapa form lagi yang muncul kan kayak Technology String, terus juga ada Extreme Barrier kan juga dimunculkan di sini. Dan sepertinya juga mereka masih bisa ngimbangi tapi nggak benar-benar ngimbangi gitu loh. Jadi ya memang formnya itu bertambah kuat karena faktor duplikasi kapsen, tapi sepertinya masih belum cukup kuat untuk bisa mengungguli si Oblivion yang memang sudah terlalu kuat gitu ya secara levelnya. Dan benar aja kan benar aja dia benar-benar terpojok kan, apalagi ada momen di mana pas si Baku pakai form fisik kambing itu sayap fisik kambing ditarik sampai sobek loh sama si Oblivion. Itu jujur agak ngilu sih. Apalagi jika benar-benar literally sobek itu sayapnya si fisik kambing. Dan nanti si Baku langsung balik. Dan kenapa kok Baku nggak pakai form terus kayak misalnya kayak Catastrophe, Odon atau bahkan Extreme? Kayaknya ini ya cuma faktor buat biar plotnya jalan aja sih, makanya si Baku pakai
pakai pakai basic form dia, dan juga sekaligus ya itu tuh showcase formnya dia kan yang udah lama kali pakai. Menurutku cukup, tapi cukup menarik sih, meskipun ya kayak agak terlalu dipaksakan aja dikit gitu. Dan ya akhirnya ya si Baku ke pantai kan ya, apalagi waktu dia masih berubahnya juga mentok cuma balik ke Physical Impact lagi kan, masih ke pantai. Dan simpelnya dengan gampangnya dan kekuatan peniadaannya si Oblivion, dia langsung bikin si Baku kepental, dan bahkan beberapa kapsennya dia hilang gara-gara kekuatan si Oblivion. Bahkan si domnya kapsen juga ikut hilang. Jadi ya, wah ini gimana caranya nih biar si Baku bisa pakai form Catastrophe atau Order lagi, karena ya kapsennya udah hilang gini, udah hilang. Dan apalagi kalau mau dapat kekuatan harus pakai sumber kekuatan harus dari si Catastrophe Connector dulu kan. Nah maksudnya si Catastrophe-nya udah kalah, jadi ya udah kayaknya memang untuk sementara ini Baku nggak bisa lagi pakai kekuatannya dia sebagai form Catastrophe ataupun Order, karena ya literally di sini yang formnya Bakunya masih bisa dipertahankan cuma 2 loh, cuma ada Physical Impact sama Extreme, udah itu aja. Terus ada momen juga di mana si Oblivion tuh kayak kayak ngasih tekanan melalui kata-kata ya ke si Baku sama si, terutama ke Nemu sih ya, bukan ke Baku ya, tapi lebih ke Nemu, karena dia ini kayak bisa dibilang kayak dia itu seperti mencoba menyudutkan Nemu dengan bilang kalau keberadaan dia itu adalah penyebab semua ini bisa terjadi. Jadi karena Nemo itu dianggap sama Oblivion itu sebagai sosok yang seharusnya itu nggak ada di dunia nyata, makanya dia itu jadi dia harus keberadaannya harus hilang biar dunia nyata itu bisa selamat lagi. Jadi kayak kayak diarah, kayak jadi di pojokkan dan dimanipulasi gitu lah sama kata-kata si Oblivion, dengan cara dia itu ini dibilangin kalau Nemo itu mau dunia nyata itu kembali seperti semula, caranya cuma ada satu, yaitu Nemo harus berkorban dan dengan cara menyatukan dirinya dengan si Oblivion biar si Oblivion outbreak dan kekacauan di dunia itu bisa ditanggulangi. Jadi kayak dipancing gitu lah, dipancing sama si Oblivion biar si Nemo itu ngikuti kata-kata dia, tapi ya si Nemonya masih agak pelangap-pelongo juga sih, cuma dia kayak masih mencoba ngasih perlawanan lah ya, dengan cara dia tuh ngambil dengan cara dia ngambil Extreme Capsule yang Baku buat diputar, terus ya kayak nerjang ke arah si Oblivion ya, meskipun ya tinggal dia ditolak aja langsung kepental lagi sih. Jadi gimana gitu ya, kayak agak maksa, tapi ya mungkin ini biasanya penggambaran dari kesiapannya Nemo buat ikut hadapi nightmare-nya sendiri secara langsung kali ya. Jadi dia kayak berusaha buat gak ikut kemakan, tapi nggak sampai kemakan omongan si Oblivion, tapi ya dia kayak berusaha melawan balik, cuma caranya kayak agak sedikit nekat aja gitu. Ya udah ya, di sini kasih Baku yang juga udah kalah telak, sebenarnya kesel aja nih nyoba ngasih lagi ke si Oblivion tapi gagal. Ya kayak udah mau dihilangin sama si Oblivion, tiba-tiba langsung muncul sebuah twist yang aku juga agak kaget di bagian ini. Karena tiba-tiba dia tuh pas lagi dihantam sama kayak akar-akar berduri di sana sama si Oblivion, ternyata semua ledakan dan akar meledak ya, ternyata ledakannya kayak kehalau oleh sesuatu, dan tebak siapa yang jadi kayak menghalau ledakannya? Ya, dia adalah Zeke alias Kamen Rider Dawn yang tiba-tiba muncul lagi di sini, dan kayak benar kejutan banget, tiba-tiba dia muncul secara random gitu loh. Ya nggak random juga sih, ada indikasi yang mungkin jadi faktor penyebab dimana kenapa si Zeke itu bisa muncul lagi ya, karena pas percakapan antara si Baku Nemo dan juga si Oblivion kan ada bagian di mana Nemo kayak sempat menyinggung soal ternyata perkataan orang itu selama ini benar ya. Maksudnya ini kata orang itu. Jadi sepertinya ya kalimatnya diomongkan sama si Nemo ini merujuk ke sosoknya Zeke, meskipun juga secara spesifiknya menyinggung ke Zeke ya. Karena ya perlu diingat di kondisi sekarang kan ketika Nemo sudah lupa soal Zeke kan. Jadi kayak mungkin dia cuma ingat samar-samar ada orang yang pernah bilang kayak gitu, pernah bilang sesuatu ke dia soal mimpi buruk. Karena ya jika kalau mau detail lagi, kata-kata yang diucapkan sama si Oblivion tuh
secara apa kerjanya secara sederhananya itu kalau diringkas itu mirip sama kata-kata si waktu dia masih jadi antagonis ya mirip banget secara makna katanya juga hampir sama persis. Jadi ya mungkin gara-gara itu juga kayak ingatan namanya Nemo itu agak sedikit ke trigger, makanya berkait dari itu juga akhirnya si Zeke itu bisa muncul lagi. Kalian kan inget kan teorinya setelah Zeke itu kalah dari ekstrim kan dia masih bisa muncul lagi asalkan ada orang yang masih ingat soal dirinya atau minimal mengingat sebuah mimpi buruk kan. Jadi kalau dia itu masih kayak kebiasaan mimpi buruk, Zeke itu masih bisa bakal ada terus gitu. Jadi ya sepertinya itu mungkin jadi penyebab kenapa si Zeke itu bisa tiba-tiba muncul di sini. Tapi udah misalnya langsung bersambung. Dan kalau berikutnya sih sepertinya masih tetap bakal melanjutkan pertarungan melawan si Oblivion ya. Tapi kali ini sepertinya Odaka juga bakal ikut serta karena mungkin di berikutnya Odaka sudah bisa keluar dari dimensi kegelapannya. Apalagi juga ada momen di mana di mana Nemo ketemu sama The Lady lagi kan di sini. Jadi sepertinya mereka berdua bisa keluar dari dimensi kegelapannya dibuat sama Odaka ya. Dan bahkan ada momen di mana kayaknya ya kayak Odaka dan juga Zeke bakal team up di sini. Jadi kayak ada team up antara secondary rider dan juga tertiary rider di serial ini. Dan ini kali pertama loh second rider sama tertiary ridernya bakal team up. Jadi ya cukup unik sih. Tapi ya kayaknya masih tetap bagus sih karena memang ini yang apa frontman-nya kan dia bisa bilang di sini. Jadi ya udah kayak gitu aja bahasanya, aku juga pengen ngomong bahasa apa lagi. Nggak bisa dibilang ya episode 47 ini sebenarnya cuma mau mengeksekusi sisa teori yang ada aja ya, karena kan memang tinggal 3 episode lagi tamat kan. Jadi ya menurutku ya span waktunya cukup udah lumayan cukup lah untuk serial season ini menuntaskan semua teori yang masih belum terselesaikan selama serialnya berjalan. Jadi ya tunggu aja lah kayak gimana nanti eksekusi cerita bakal dibuat kayak gimana menuju final saganya nanti di episode 50. Jadi ya gitu aja sih, aku juga ini masih belum bisa bahas soal case tambahnya Maisu ya, kayak aku masih nyari waktu juga sih karena aku memang jujur aja agak capek memang kalau harus ngehandle semuanya. Jadi ya mungkin kayaknya aku coba bikin ngelarin bahasa singkat dulu aja lah. Jadi ya guys, kan dulu video kali ini, like dan share video ini, subscribe juga kalau kalian suka dengan pembahasan channel ini. Aduh belibet ngomongnya aku. Kalau ada kalian juga bisa tulis kolom komentar, dan kalau masih cuma tambah juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasenis 412.